Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Umumnya yang mengumandangkan azan di masjid sebagai tanda masuknya waktu sholat adalah orang yang sudah dewasa. Namun di sebagian masjid, terkadang yang mengumandangkan azan adalah anak yang masih kecil. Sebenarnya, bagaimana hukum anak yang masih kecil mengumandangkan azan? Dalam kitab-kitab fikih, anak kecil dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama, anak kecil yang masih belum tamyiz atau kesadaran membedakan antara yang baik dan buruk, belum mencapai usia 7 tahun. Kedua, anak kecil yang sudah tamyiz atau sudah mencapai usia 7 tahun atau lebih dan belum usia balik. Para ulama sepakat bahwa azan anak kecil yang belum tamyiz atau mumayyiz, belum memiliki akal, tidak sah, karena padanya belum sempurna terpenuhi syarat-syarat keabsahan muazin, yaitu Islam, berakal dan laki-laki. Dalam kitab Badai As-Honai ditegaskan, azan anak kecil yang belum memiliki akal atau belum tamyiz, tidaklah sah dan harus diulang, karena azan tersebut tidak muncul dari orang yang berakal sehingga tidak sah, seperti suara azan burung. Sumber, Badai As-Honai, Juz 1, halaman 150. Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Al-Mughni menambahkan, kami tidak menemukan adanya perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Sumber, Al-Mughni, Juz 1, halaman 300. Sedangkan azan anak yang sudah mencapai usia tamyiz atau 7 tahun, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pertama, mayoritas ulama atau jumhur membolehkan selama si anak dapat memahami azan yang dia kumandangkan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Abu Bakar bin Anas, para pamanku menyuruhku azan, padahal saat itu aku masih kanak-kanak belum balik. Kemudian sahabat Anas bin Malik menyaksikan beliau tidak mengingkari hal tersebut. Kedua, mazhab Maliki berpandangan bahwa azan anak kecil tidak sah, kecuali jika berbarengan dengan azan lain yang dikumandangkan oleh orang dewasa. Alasannya, karena tujuan azan adalah menyebarkan kabar tibanya waktu sholat, sementara penyebaran kabar tak bisa dilakukan melalui ucapan anak kecil, karena anak-anak di antara golongan orang yang tidak bisa diterima kabar dan periwayatannya, dan ucapannya belum bisa dipercaya. Jadi, jika sang anak yang sudah mumayyiz tersebut mengumandangkan azan bersamaan dengan kumandang azan lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa, maka boleh. Namun jika dia sendirian yang azan, tidak boleh, karena hukum mengumandangkan azan adalah fardu kifayah. Kewajiban ini gugur dengan adanya kumandang azan lain oleh orang-orang dewasa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, yang tepat, azan yang bertujuan menggugurkan kewajiban atau fardu kifayah, mengumandangkan azan dari penduduk suatu kampung, dan menjadi acuan waktu sholat dan puasa, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil sendiri, tidak akan menggugurkan kewajiban, tidak bisa dijadikan acuan tibanya waktu-waktu ibadah. Adapun azan yang hukumnya sunnah muakkadah, seperti azan yang berkumandang di masjid-masjid di pemukiman padat penduduk, atau semisalnya di mana ada kumandang azan lain selain azannya anak kecil, maka dalam masalah ini ada dua riwayat dan yang tepat adalah boleh. Sumber, Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah, halaman 37. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagian ulama memberikan rincian, jika anak kecil itu azan bersama yang lain, maka tidak mengapa. Namun jika dia sendirian, maka azannya tidak bisa dijadikan acuan, kecuali jika dia didampingi seorang dewasa dan berakal, tahu waktu sholat sehingga dia bisa mengingatkan si anak, maka boleh. Inilah yang tepat. Sumber, Syarah Munti, Juz 2, halaman 72.